hari ini kita akan sekali lagi melihat dan membahas teori-teori mengerikan yang menyelimuti kartun-kartun kesayangan kalian. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai of course dengan Upin Ipin ya. Coba komen di bawah kalau misalkan kalian adalah fans Upin Ipin atau at least pernah nonton gitu Upin Ipin. Nah, teori dari serial Upin Ipin ini sebenarnya udah ada lama. Bahkan di email request@gmail.com itu kita udah sering banget dapat email yang merequest untuk membahas teorinya Upin Ipin ini. Makin gak berhenti nih email-emailnya jadi membludak, apalagi setelah keluar tuh TikTok yang tadi video makamnya Upin Ipin. Well, let's break it down. Jadi menurut rumor yang beredar, katanya si pemilik account yang nge-post video itu mendapatkan video makam kecil dari Upin dan Ipin itu dari kerabatnya yang tinggal di Malaysia. Di videonya, sang pemilik akun tuh sempat menuliskan kayak pantesan gak pernah gede-gede. Ternyata ceritanya berdasarkan khayalan opa 10 tahun yang lalu. Dari situlah muncul nih kayak orang-orang yang berdebat dan berspekulasi bahwa kartun Upin Ipin itu bukanlah hanya karakter fiksi, karakter karangan, karakter imajinasi dari kreatornya, melainkan diangkat dari kisah nyata. Nah, dari teori yang bersirkulasi, dikatakan bahwa jadi Upin Ipin ini berasal dari kisah nyata sebuah keluarga di Malaysia yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada 1995 lalu saat mereka nih lagi traveling, lagi naik mobil menuju rumah omanya, rumah sang nenek. Nah, di teorinya dipercaya bahwa kecelakaan itu menewaskan Upin serta orang tua mereka. That is why tulisan di makamnya Upin itu tertulis 6/8/1995. Nah, Ipin sama Karos konon berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, tapi Ipin itu sayangnya meninggal setahun kemudian pada 1996. Nah, karena kehilangan seluruh anggota keluarganya, Karos tuh jadi sedih banget dan kesepian karena dia hidup cuma berdua sama neneknya. Hal itu pula yang memicu Karos tuh untuk menciptakan cerita-cerita hayalan tentang hidupnya bersama dua adik kembarnya. Nah, di samping kisah mengenaskan itu, banyak yang bilang kayak, oh teori ini lumayan kayak cocok ya, soalnya emang di filmnya karakter Upin sama Ipin tuh kayak nggak pernah besar, kecil terus, dan nggak pernah punya rambut. Ditambah lagi diketahui bahwa karakter Opa di serial Upin Ipin itu juga terinspirasi dari sosok asli kreatornya sendiri, yaitu Hajah Ainon Arifi dan Haji Burhanuddin. Nah, nggak cuman itu, bahkan Hajah Ainon sama Haji Burhanuddin itulah yang mengisi suara dari karakter Opa dan Tok Dalang. Jadilah orang-orang tambah kayak, oh iya ini kayaknya bener deh terinspirasi kejadian asli. However, walaupun teori ini sangat terkenal ya di Indonesia dan Malaysia, nggak sedikit juga orang yang skeptis. Akhirnya muncullah kayak fakta-fakta yang menyanggah teori-teori yang tadi kita sebutkan. Pertama, kalau misalkan kalian perhatikan kayak video makamnya Upin Ipin tadi itu nggak ditulis tuh nama lengkap dari Upin dan Ipin. Nama ayahnya nggak ada, kapan mereka dilahirkan. Sedangkan biasanya di makam orang Islam biasanya tertulis secara lengkap nama panjang, nama ayah, tanggal lahir, dan tanggal meninggal. Kedua, nama panjangnya Upin dan Ipin adalah Arufin bin Abdul Salam dan Arifin bin Abdul Salam. Jadi seharusnya nggak cuma ditulis Upin dan Ipin. Ketiga, makam yang viral, jadi yang tulisannya Upin dan Ipin tadi itu ternyata tidak berada di Malaysia, melainkan di pemakaman umum Uwevune, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keempat, menurut keterangan anggota keluarga pemilik makam, itu adalah dua makam keponakan yang baru saja direnovasi. Nah, akhirnya teori-teori yang tadi disanggahlah sama orang yang bikin pemakamannya, sang om dari keponakan yang meninggal si Upin dan Ipin tadi, dan dia cerita, jadi tahun 2000-an itu kami memperbaiki makam ini dan kedua orang tua mereka itu tidak tahu mau memberikan nama apa. Salah satu member keluarga akhirnya memberikan ide untuk menamai makam ini Upin dan Ipin. Upin meninggal di tahun 1995 karena mengidap suatu penyakit saat usianya belum genap 1 tahun. Kemudian si Ipin itu menyusul di tahun 1996 karena penyakit yang sama. Beliau juga menambahkan bahwa makam Upin Ipin ini tidak ada hubungannya sama sekali sama serial kartunnya Upin Ipin. Kelima, bahkan rumah produksi serial kartun Upin Ipin, Lekopak itu sampai angkat suara dan memberikan penjelasan di akun Twitter mereka mengenai teori-teori yang beredar di masyarakat, khususnya di Indonesia. Di dalam thread itu, mereka menjelaskan beberapa
poin. Ini yang paling menarik. Kenapa Upin dan Ipin tiada ibu dan ayah? Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9, ianya merupakan proyek sampingan saja. Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu. Upin dan Ipin botak. Begitu juga ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan, pihak LCP terpaksa memendekkan kos dan mempercepatkan proses pembuatan. Nak buat rambut, hair simulation ketika itu terlalu memakan masa, makan waktu ya. Maka Upin dan Ipin direka botak, tapi Upin ada selai rambut. Budget CG-nya di situ satu. Jadi intinya Ai nulis ini guys, ini kayaknya kamu harus masukin deh tulisannya Ai. Jadi intinya, kisah Upin dan Ipin gak punya orang tua dan gak punya rambut adalah karena budget waktu produksi yang singkat pada awalnya, bukan karena terinspirasi dari kisah nyata terakhir. Maaf, udah deadline. Oke, kita move on ke teori-teori yang mengerikan lainnya. Itu tadi nggak mengerikan. Tapi untuk kalian yang emang suka serial Upin Ipin, apakah kalian percaya bahwa ini cerita asli? Apakah mungkin ini terinspirasi oleh seorang yang tadi karakter Karos itu yang kehilangan seluruh keluarganya sampai dia mengidap skizofrenia dan membayangkan hal-hal yang tidak ada? Coba komen di bawah. Atau kalian percaya bahwa ini cuma terpaut budget dan waktu? Komen di bawah. Kita move on ke teori-teori yang benar mengerikan. Oke, next. Next ada SpongeBob SquarePants, who lives in a pineapple under the sea. Udah, aku taunya cuma kalian semua yang pernah nonton SpongeBob pasti nggak asing sama Krabby Patty. Buat yang nggak pernah nonton SpongeBob, jadi di SpongeBob ada satu restoran yang namanya Krusty Krab, dan menu utamanya yang dicintai banget sama orang-orang ikan-ikan adalah Krabby Patty. Satu restoran yang paling terkenal di Bikini Bottom, di kotanya SpongeBob, yang menjual hamburger yang katanya enak banget tapi nggak ada yang tahu resepnya tuh apa. Dijaga banget resepnya sama sang pemilik restoran, Mr. Crab. Di kartunnya bahkan ada satu kompetitor bisnisnya, Plankton, yang kerjaannya tuh mencoba untuk mencuri resep terkenalnya Krabby Patty, tapi dia selalu gagal. Dan dari sekian banyak episodes yang ada, nggak pernah sekalipun mereka membongkar resepnya Krabby Patty, dan itulah yang membuat orang-orang bertanya dan mulai membuat spekulasi dan teori-teori sendiri. Ini adalah beberapa teori tentang apa sebenarnya bahan utama dari Krabby Patty yang mereka rahasiakan. Teori yang pertama adalah bahwa Krabby Patty itu sebenarnya terbuat dari daging kepiting. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Mr. Crab, kalau kalian sadar, adalah satu-satunya kepiting yang tinggal di Bikini Bottom. Also, kalau misalkan kalian sadar, bentuknya restoran Krusty Krab itu adalah bentuk dari perangkap kepiting. Dan kalau misalkan ternyata Krabby Patty memang dibuat dari daging kepiting, berarti kita selama ini menonton serial bertema kanibalisme. Teori kedua adalah bahwa bahannya Krabby Patty itu terbuat dari ikan teri. Itulah kenapa di episode pertama SpongeBob itu ada segerombolan ikan teri yang berdemo di depannya Krusty Krab. Tapi teori yang cukup ramai di masyarakat ini sebenarnya kurang kuat. Karena kalau kalian tonton episodenya, di situ sebenarnya para ikan teri yang demo di depan Krusty Krab itu demo karena mereka lapar dan pengen makan Krabby Patty, bukan karena Krabby Patty terbuat dari daging mereka. Yang ketiga adalah banyak fans yang percaya bahwa Krabby Patty itu sebenarnya dibuat dari olahan daging ikan paus yang tak lain dan tak bukan awalnya diambil dari jasad ibunya Pearl saat Pearl masih kecil. Nah, teori yang satu ini tuh berkaitan sama teori SpongeBob selanjutnya, yaitu masa lalunya Pearl. Nah, seperti yang kita tahu, di kartun SpongeBob SquarePants, Pearl itu adalah karakter paus yang dikenal sebagai anaknya Mr. Crab. Anaknya paus, bapaknya kepiting.
Nah, dari keabsurdan inilah ada sebuah teori yang tersebar yang bilang bahwa Pearl ini sebenarnya bukan anak kandungnya Mr. Crab, obviously. Dan diceritakan di teori ini bahwa ketika Pearl ini masih kecil, masih bayi, ibunya tuh mati karena kail pancing. Dan Mr. Crab itu menyaksikan tragedi yang mengenaskan itu, dan akhirnya karena dia merasa iba, Mr. Crab itu membawa Pearl dan mengadopsinya sebagai anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian bingung kayak kenapa dia bisa merasa iba atau bahkan merasa bersalah, well, di cerita ini, di teori ini adalah Mr. Crab merasa bersalah karena dia membawa bangkai ibunya Pearl dan memasaknya dan akhirnya membuatnya menjadi Krabby Patty. Nah, selain itu teori ini juga menjelaskan kenapa Mr. Crab tuh takut banget sama kail pancingan dan melarang Patrick serta SpongeBob bermain-main dengan benda itu. Teori yang terakhir dari SpongeBob adalah asal-usul Bikini Bottom. Teori yang satu ini lumayan wow. So in this theory, banyak orang yang percaya bahwa the whole story of SpongeBob, Bikini Bottom itu terinspirasi dari kejadian asli dan merupakan bagian dari Bikini Atoll. Bikini Atoll itu apa? Jadi Bikini Atoll ini merupakan sebuah pulau yang pernah dijadikan tempat uji coba perangkat nuklir. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, karena mereka memprediksi akan adanya perang dingin, Amerika Serikat itu memutuskan untuk melanjutkan uji coba nuklir. Mereka kemudian memilih di satu pulau, Bikini Atoll di Kepulauan Marshall, sebagai lokasi uji cobanya. 23 uji coba nuklir dilakukan di tahun 1946 sampai 1958 dan kekuatan kumulatif tes di semua Kepulauan Marshall itu setara dengan 7.000 kali lipat dari bom Hiroshima. But damage was nowhere near that created by the following underwater blast known as Shot Baker. Nah, gara-gara tes nuklir yang dilakukan, Bikini Atoll dan Kepulauan Marshall tuh jadi berubah dari perpindahan penduduk, iradiasi manusia, serta kontaminasi yang disebabkan oleh radionuklida. Untuk mendatangi Bikini Atoll tuh membutuhkan kayak effort dan kayak waktu dan cara yang sangat sulit. Kalian pasti bisa bayangin efeknya pada ekosistem serta lanskap terestrial laut dan bawah lautnya Bikini Atoll. Dari situlah teori ini berkata bahwa radiasi dari nuklirnya itu membuat makhluk-makhluk di bawah laut Bikini Atoll, atau di kartunnya namanya Bikini Bottom, jadi makhluk laut yang aneh-aneh karena kena radiasi gitu. Makanya ada tupai pakai baju astronot. Wow. Apa kalian percaya teori yang barusan? Atau teori mana yang kalian percaya dari SpongeBob? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada teorinya Crayon Shin-chan. Aku senang sekali. Generasi 90-an pasti nggak ada yang nggak tahu Crayon Shin-chan. Serial kartun yang muncul setiap minggu pagi ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Shinosuke Nohara, atau yang lebih akrab dipanggil Shin-chan. Nuansa kartunnya super light dan kocak banget. Cocok banget buat tontonan anak-anak dan orang dewasa. Walaupun aku dendam banget dulu waktu aku kecil aku nggak boleh beli komiknya karena di depannya ada tulisannya untuk 15 tahun ke atas. Tapi siapa sangka bahwa di balik kelucuannya Crayon Shin-chan ada teori-teori mengerikan yang menyelumutinya. Gak cuma itu, kreator Crayon Shin-chan, Yoshito Usui, juga diketahui meninggal dengan cara yang sangat tragis dan menyedihkan. Jadi, menurut kisah yang beredar, Yoshito Usui itu menciptakan Crayon Shin-chan karena terinspirasi dari sebuah kisah nyata seorang ibu bernama Misae yang sangat rindu dengan anak laki-lakinya, Shinosuke, yang sudah meninggal dunia. Konon katanya, Shinosuke di dunia nyata itu mengalami tragedi tabrak lari saat dia mencoba untuk menyelamatkan adiknya sendiri. Sayangnya, alih-alih menyelamatkan nyawa adiknya, Shinosuke justru kehilangan nyawanya sendiri dan kakak beradik itu dua-duanya meninggal di tempat tabrak mobil. Setelah tragedi mengenaskan itu, Misae jadi terpuruk banget. Dia kemudian mencoba untuk mengabadikan momen bersama anak-anaknya dengan membuat sketsa-sketsa mereka. Misae lalu dengan tidak sengaja itu menemukan crayon packs-nya Shin-chan di dalam mobilnya, dan sketsa-sketsa yang mulanya cuma hitam putih akhirnya dia warnai dengan krayon milik sang anak. Nah, singkat cerita, Yoshito Usui itu berhasil menemukan keluarga Misae dan sketsa-sketsa yang dibuatnya, dan dari situlah Yoshito kayak menawarkan
apakah ini bisa dibuat kayak jadi comic box dan kartun, dan Miyazaki pun menerima tawaran itu dan dibuatlah kartun Crayon Shin-chan. Crayon Shin-chan itu pertama muncul di tahun 1990 dalam sebuah majalah mingguan Jepang berjudul Weekly Manga Action. Kemudian di tahun 1992 barulah mereka tayang di televisi sampai saat ini. Sayangnya, pada tahun 2009 lalu, kejadian yang cukup tragis menimpa sang creator sehingga dia menghembuskan napas terakhirnya. Jadi awalnya pada 12 September tahun 2009, keluarga Yoshito itu melaporkan bahwa Yoshito tuh nggak kunjung pulang dari perjalanannya mendaki gunung di sekitar prefektur Gunma. Seminggu kemudian pada 19 September tahun 2009, sesosok jasad dengan pakaian yang sesuai dengan deskripsi yang dilaporkan oleh keluarga Yoshito ditemukan di dasar tebing Gunung Arafune di prefektur Gunma. Dari catatan gigi dan keterangan keluarga, sosok jasad tersebut dikonfirmasi sebagai jasad dari Yoshito Usui. Gak jauh dari jasadnya ditemukan juga sebuah kamera dengan foto di dalamnya, dan foto terakhirnya itu diambil dari ujung tebing. The body of the cartoonist who created the Crayon Shin-chan series was found in a mountain north of Tokyo on Sunday. Police say the body of Yoshito Usui was found at the foot of a 100-meter cliff on Mount Arafune. The 51-year-old left his home in Saitama Prefecture 10 days ago, saying he planned to visit Mount Arafune in Gunma Prefecture. Police believe Usui died on the afternoon of the day he left home. A camera and a backpack with a wallet and mobile phone were found near his body. There's no railing at the top of the cliff. Police believe Usui slipped and fell off the edge. Translated versions of the Crayon Shin-chan comic books and animations are popular in Europe, North and South America, and Asia. Jasadnya Yoshito Usui kemudian dimakamkan pada 23 September di sebuah layanan pribadi yang dihadiri oleh 3.000 orang. Oh, that's so sad. May he rest in peace. Amen. So itu tadi adalah teori-teori mengerikan dari kartun-kartun kesayangan kalian. Apakah kalian pernah dengar teori-teori lainnya? Sebenarnya masih ada beberapa yang kita belum bahas. Mungkin kita bisa bikin part-part lainnya kalau misalkan kalian tertarik. Coba komen di bawah. Dan kartun apa yang kalian pingin kita bahas? Karena hampir semua kartun tuh kayak ada teori-teorinya gitu yang dibuat sama fans-fansnya sendiri. So kalau kalian mau kita riset lebih dalam lagi untuk kartun-kartun kesukaan kalian, komen di bawah kartun apa. Dan komen di bawah apa teori yang kalian percaya dan apa yang kayaknya tuh cocok logi deh. Komen aja di bawah. Dan komen di bawah as always ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, Nesi Jajaja, dan subscribe ke channel ini. Nyalain notification biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. One, two, three. Oke, let's go. Coba angkat tangan. Ngapain ngangkat? Senang sekali kalau begini. Oke. Jadi berusaha untuk mengejar dia. Ya ini bulu mataku nggak aneh kan? Kepanjangan kayaknya. Ya, kayak aku bisa ngeliat. iya, Tapi di situ aneh nggak? Enggak. Nggak, ya udah nggak usah. Kalau nggak apa-apa. Kalau nggak usah nggak apa-apa. Video yang satu itu udah ditonton lebih dari 37 kali. Nggak mesti juta. Video itu udah ditonton lebih dari 37 juta kali. Bahkan Haji Ainon sama Haji Burhanuddin Bahkan Haji Ainon sama Haji Burhanuddin itulah yang mengisi gitu benar. Ya udah. Oke. Ketiga, makam bertuliskan Upin dan Ipin yang viral di sosmed. Upin meninggal. Oh, dan Mr. Crab menyaksikan. Oke, aku kira Mr. Crab yang mancing paus. Makanya lanjut. Saat dia sedang mencoba untuk menyelamati anaknya. Seluruh kota